Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dia Ulaulia. Dan aku kembali nge-trip di hari Jumat. Setelah hari Selasa kemarin aku naik kereta api Argo Merbabu tambahan. Baru 3 hari arus balik dah cabut-cabutan aja nih. Tapi karena kesempatan atau rezeki tidak datang 2 kali, kesempatan emas ini tidak akan aku sia-siakan. Promoan mudik belakangan ekstra hemat, hanya bayar 80% dari harga tiket subkelas terendah. Dan pintu rezeki ini aku manfaatkan betul-betul untuk memperoleh kesempatan perdana pengalaman naik kereta baru, kereta stainless steel new generation. Dan kali ini kereta api yang akan aku sasar adalah kereta api Argo Lawu dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Hanya bayar harga tiket 80% dari subkelas terendah sebesar Rp416.000. Nah, lumayan murah nih daripada bayar harga tiket 600, 700, 800 ribuan. Ini sekaligus menjawab rasa penasaranku mengenai sarana kereta baru ini seberapa nyaman sih sebenarnya setelah di launching hampir sekitaran 6 bulan yang lalu. Jujur aja aku baru pertama kali naik ini. Makanya kita akan coba review kereta baru kereta api Argo Lawu sarana eksekutif stainless steel new generation. Perjalanan kali ini aku mulai dari stasiun Gambir, sebuah stasiun besar sekaligus satu dari 4 stasiun yang ada di kota Jakarta melayani keberangkatan kereta api antar kota. Menurutku ini merupakan stasiun dengan fasilitas yang hampir sangat lengkap yang ada di kota Jakarta. Terletak di sebelah timur patung Monas, memiliki akses jalan raya yang sangat lebar, serta konektivitas dengan moda transportasi roda karet seperti bus perkotaan Transjakarta, taksi Bluebird, dan juga bus Damri untuk layanan koneksi ke Pulau Sumatera atau ke Bandara Soekarno-Hatta. Akses pintu masuk menuju parkiran untuk kendaraan pribadi berada di ujung sisi selatan stasiun, sedangkan akses pejalan kaki berada di sisi timur, tepat di sebelah timur bangunan stasiun. Bangunan stasiun juga terdiri dari 2 hal, yaitu hal selatan yang melayani penumpang dengan pemeriksaan tiket melalui face recognition, dan juga hal utara yang melayani keberangkatan penumpang dengan pemeriksaan tiket menggunakan tiket fisik seperti e-boarding pass atau boarding pass cetak. Layanan loket juga dipisah. Loket untuk pembelian tiket ada di sisi selatan atau hal selatan, sedangkan layanan pembatalan tiket berada di hal utara. Bangunan stasiun ramai dengan gerai retail. Hampir di sepanjang bangunan stasiun ada gerai retail apapun itu. Bisa untuk jajan nyantai, cari bekal, atau beli oleh-oleh. Ada juga layanan hotel transit dan juga shower and locker untuk layanan transit penumpang. Dan yang tak kalah penting, jangan pernah meninggalkan kewajiban. Tersedia masjid yang terdapat di ujung utara area kompleks stasiun Gambir, dekat dengan pintu keluar parkir kendaraan roda 4. Untuk pintu masuk kendaraan hanya ada 1 pintu, letaknya berada di sebelah timur agak ke selatan, ujung selatan dari sisi timur stasiun Gambir. Untuk tarifnya teman-teman bisa lihat di sini. Nggak ada tarif inap ya. Untuk motor pintunya di sini. Tarifnya lagi-lagi tidak ada tarif inap untuk kendaraan mobil maupun motor, dan parkir untuk motor di sini. Alhamdulillahnya sudah parkiran yang teduh
sudah ada penutup atapnya. Dan semua parkiran di stasiun Gambir ini untuk kendaraan roda berapapun, 2 maupun 4 ataupun lebih, itu sudah tidak menerima pembayaran tunai, harus menggunakan non tunai. Non tunai ya berbasis kartu, tidak bisa yang menggunakan kris. Jadi pilihannya teman-teman bisa pakai kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, kartu uang elektronik, bisa e-money, cash, flash ataupun Brizi, atau bisa juga kartu uang yang dikeluarkan oleh KAI Komuter, yaitu kartu multi trip. Lebih 10 menit tadi diumumkan kereta api yang akan aku naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota dan akan dipersiapkan di stasiun Gambir, kalau nggak salah tadi jalur 3. Jadi kita langsung aja masuk ke area peron keberangkatan. Sebelum masuk ke pintu keberangkatan, kita mau cetak boarding pass terlebih dahulu di sini biar ada kenang-kenangannya. 'Walaupun aku udah daftarin face recognition, tapi kalau nggak ada kenang-kenangannya kayak gini rasanya ada yang kurang gitu. Makanya cetak aja nggak apa-apa lah. Cuman kalau masuk tanpa ini juga nggak apa-apa. Sudah pernah sidik jari? Sudah. Kacamata daftar? Kacamata. Oke, makasih. Aneh weh harus lepas kacamata. Biasanya bisa kok. Dari lantai 1 kita naik ke lantai 2. Oke, kalau lantai 1 tadi area penumpang area tidak berbayar, berarti non penumpang boleh menunggu di sana. Kalau lantai 2 ini khusus penumpang yang sudah memiliki boarding pass saja. Pintu keberangkatan atau peron keberangkatan ada 2, peron yang sini dan peron yang sini. Sini jalur 1 dan jalur 2. Ada disediakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Sedangkan kereta api yang akan aku naiki disiapkan di peron jalur 3. Jadi kita naiknya yang tangga sebelah sini. Ini. Jangan sampai salah naik antara sini atau sini. Perhatikan pengumuman yang ada di sini. Di dekat tangga keberangkatan jalur 1 dan 2 di sini teman-teman bisa lihat jauh di sana ada luxury lounge. Jadi buat teman-teman yang naik kereta wisata atau kereta mewah seperti luxury sleeper, kompartemen, priority, panoramik dan juga imperial, bisa menunggu di sana. Ada layanan tempat duduk yang lebih nyaman dan juga camilan atau makanan gratis khusus untuk penumpang kereta mewah atau kereta wisata. Kalau penumpang non kereta mewah atau non kereta wisata ke sono berbayar. Sebelah sini ada musola. Yang sisi utara ada eskalatornya. Prefer tangga aja deh. Rembulan bersinar dengan sangat cerah, langit sangat bersih. Kemudian Monas juga terlihat sangat indah menawan dengan kelap-kelip warna merah dan putihnya. Dan kereta api yang akan aku naiki dalam kondisi keberangkatan tepat waktu. Datang dari depo
Jakarta Kota sebagai tempat penyimpanan dan perawatannya, kereta api Argo Lawu disiapkan di jalur 3. Oke, kereta api Argo Lawu sudah disiapkan di jalur 3 stasiun Gambir, dan kita akan bongkar habis-habisan rangkaian new generation dari kereta api Argo Lawu. Dari belakang, train marknya F4610 dengan kode sarana P02301 SLO. Ini ada kereta pembangkitnya, di mana kereta pembangkit ini juga bergabung dengan ruangan kru. Ruangan kru atau ruangan operator. Untuk kereta luxury-nya, luxury generasi ketiga, luxury biasa bukan luxury sleeper, formasi 21, nomor 1 sampai 5 di belakang, berarti nomor gedenya di depan. Ada yang kosong nggak ya? Mau liatin interiornya dulu. Ini K102301 SLO. Wah, mewah coy, gokil. Ada prami khusus kereta luxury, dan train marknya ternyata tonase maksimalnya 42, F4210. Dan ternyata cuma 9 baris, berarti 9 kali 3 27 kapasitas tempat duduknya. Nomor 1 berarti nomor 9 di depan, 2303 0103. Dan kanan kelihatan tapi yang single seat ternyata yang kolom A, yang satu sana ya, satu sana berarti kiri, yang A kiri single seat, yang kanan BC double seat. Semua dapat jendela adil. Masih lama. 2316 Solo, nomor 1 depan. Oh, F4410 berarti sama kayak stainless steel generasi pertama. 2318 Solo, nomor 1 depan. 2319 Solo, nomor 1 depan. Nomor 1 depan.
Sedikit apel keberangkatan. Briefing sebelum keberangkatan biasa. Ini untuk kereta makannya. M102-302 Solo. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Warna kuningnya temaram dia loh yang bikin cakep. Trainmarknya di mana ya? Trainmarknya di? Oh. F3910, 39 berarti naik 1 ton dari generasi sebelumnya. Ini kalau menghadap timur kayaknya satu set semua nomor 1 di depan dah. 2320 Solo. Masih sama. Nomor 1 depan. 2321 Solo. Sama juga nomor 1 depan. 2322 Solo. Nomor 1 lagi yang depan. 2324 Solo. Masih nomor 1 yang depan. Dan eksekutif 1 2317 Solo, nomor 1 juga di depan. Satu set kereta eksekutif nomor 1-nya ditaruh depan semua untuk keberangkatan yang ke arah timur Argo Lawu. Dan lokomotif yang digunakan kali ini adalah CC206-1380 Depo Induk C Pinang. C 3 roda atau 3 gandar, disebut C-nya 2 kali, itu artinya C 3 roda depan 3 roda belakang, makanya C dan C. 2 ini seri yang kedua, yaitu lokomotif diesel. Ingat ya, diesel, bukan listrik, bukan yang lainnya. Ini diesel nomor 2 itu. 06 itu seri urutan ke-6. Seri urutan ke-6 itu yang jenis kabinnya ada 2 seperti ini. Itu mukanya datar, kabinnya ada 2 sisi, dibolak-balik sama aja, tapi ada yang namanya kabin sisi depan dan kabin sisi belakang. Depan itu yang nomor 1 di sini, belakangnya yang sono, yang nomor 2. Dan nomor 2 itu kap mesinnya yang sono itu, yang sebelah sini itu agak terbuka dalam artian bisa melihat dalaman mesinnya gitu loh. Itu yang dekat nomor 2 itu pasti yang kayak gitu. Nomor 1 itu pasti yang bukan ada kap mesin yang terbukanya sini. Ditambah nomor 1 itu pasti ada suling semboyan 35-nya gitu. Kalau di lokomotif CC201, 203, 204 kan kabin nomor 1 itu berarti kabin short hood-nya alias mukanya. Kabin yang nomor 2 itu kan buntutnya atau belakangnya atau long hood-nya. Kemudian nomor 13 dibuat di tahun 2013 atau generasi pertama. 80 nomor urutnya di tahun 2013. Oke, kita langsung balik ke tempat dudukku di eksekutif 7 2B. Haha, jauh banget. 2038. Sedangkan keberangkatan 24.5, masih ada waktu sekitar 8 atau 7 menit lah. Tempat dudukku X7 2B. Pertanyaannya, X7 itu di mana? Kalau dilihat di sini kan nggak kelihatan ya, ini eksekutif doang, nggak ada nomor keretanya nomor berapa. Cara tahunya nomor keretanya di mana? Agak tricky sih. Jadi petunjuk yang ada di sini itu adalah nomor keretanya urutan keberapa, dan ini adalah nama kereta apinya Argo Lawu. Rutenya juga Gambir Solo. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada pelanggan kereta api Purworejo. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun besar Gambir.
Memang agak tricky karena nggak ada nama apapunnya di bagian bodi maupun di ujung pintunya juga nggak ada nomor keretanya urutan berapa. Tapi cukup kelihatan kalau misalkan ada di sini juga. Cukup mencolok juga, cukup gede. Cuman memang agak membingungkan karena letaknya tidak di dekat pintu. Kita harus effort dikit agak ke tengah sini untuk mengeceknya langsung. Agak ribet ya. Nah, tadi udah ketemu X7. Sekarang 2B. Nomor 1 dekat di sini. Berarti nomor baris 2 itu 1, 2 sini. Kereta api Argolawu tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Yang aku suka adalah pintunya udah otomatis. Yang kemungkinan masih berada di luar layar kereta. Kami persilahkan untuk sederhana. Pada kuliah vagon kereta api Argolawu sebelum kereta api Tepat waktu 20.45 waktu Indonesia Barat, Stasiun Gambir, Kereta api Argolawu nomor perjalanan KA8A mulai diberangkatkan. Goodbye Gambir. Salah. See you next time Gambir. Sebenarnya di kesempatan kali ini aku tidak sedang mereview perjalanan kereta api Argolawu. Tapi sebagai informasi umum, kereta api Argolawu keberangkatan dari Gambir pukul 20.45 akan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 3.40 menempuh waktu perjalanan selama 7 jam 55 menit dan hanya melayani pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten, dan pemberhentian akhir stasiun Solo Balapan. Event di dalam bordes ini lumayan senyap, jauh banget senyapnya ketimbang sarana pintu yang masih menggunakan pintu manual seperti itu. Ini jauh banget lebih senyap gitu. Untuk yang kereta sisi depan atau dekat nomor 1 itu banyak panel yang bisa digunakan operator untuk mengotak-atik atau menyeting keretanya agar bisa menjadi lebih nyaman, terutama di bagian pencahayaan dan juga alat-alat elektronik lainnya seperti AC, manual lamp, power, line indicator, dan lain-lain sebagainya. Ammeter sama voltmeter juga ada loh, gokil. Ini aku benar-benar baru pertama kali banget naik kereta new generation yang buatan Inka, kereta terbaru stainless steel new generation, baik eksekutif maupun ekonomi. Mungkin untuk eksekutifnya saya nyoba yang pertama kali saat ini, sedangkan untuk ekonominya nanti lain waktu bulan depan lah, insya Allah, kalau nggak ada halangan. Pintunya semua udah pintu elektrik, tapi yang jelas otomatisnya bukan otomatis by sensor, melainkan by tombol. Kita operasikan sendiri secara manual. Dari segi keamanan, pintu luar juga sama, menggunakan pintu otomatis. Di sini cuma ada engsel untuk kondisi darurat aja, kalau misalkan mau ditarik itu bisa, tapi pada saat darurat aja. Sedangkan untuk membuka pintu ini, dia menggunakan tombol otomatis yang ada di sini. Tombolnya nggak nyala, jadi ketika ini jalan
dia emang sudah disetting untuk dikunci, tidak bisa dibuka dengan cara seperti pada umumnya. BTW ini tombol ya, bukan by touch, bukan sentuhan, tapi harus tombol, harus ditekan. Nggak bakal bisa buka karena posisinya jalan dan udah dikunci oleh operator yang ada di kereta pembangkit tadi. Percobaan pertama yang akan aku mau tahu adalah pintu ini kalau dibuka by tombol, dia akan nunggu berapa detik untuk menutup kembali. Kita cari tahu di sini. Yang sini nggak perlu nunggu ya untuk membuka pintunya, sekali pencet langsung buka. Kalau yang di pintu luar sini, sekali mencet dia ada bunyi terlebih dahulu, peringatan 3 detik baru akan membuka. Sambungan kereta tipe akordeon dan akordeon yang terbaru, jadi bisa dibilang sangat atau lebih senyap daripada yang sebelumnya. Sampai lupa mau ngitung detikan ini berapa lama. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4. Membuka 4 detik, ketika terbuka 14 detik, dan menutup 4 detik. Seperti itu. Ini nggak ada sensor untuk ngetes apakah ada yang mengganjal di pintu. Jadi teman-teman jangan sampai berdiri diam di atas atau di posisi pintu. Sangat berbahaya, bisa menyebabkan terjepit. Dan kalau udah posisi mau nutup harus segera pencet tombol ini lagi untuk membukanya. Jadi posisi jalan mau dipencet ini bisa. Gitu. Oke. Balik ke tempat duduk. Yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 20 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 55 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Solo Balapan pukul 3 lebih 40 waktu Indonesia Barat dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Kami informasikan juga bahwa di kereta api Argo Laut tersedia fasilitas free wifi yang dapat Anda nikmati selama perjalanan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Oke, saatnya untukku pemanasan dulu sambil membentuk impresi kesan pertama merasakan fasilitas tempat duduk yang ditawarkan oleh kereta eksekutif stainless steel New Generation. By default, fasilitas yang ditawarkan untuk kelas eksekutif ini sama saja kayak eksekutif sebelumnya. Tapi fasilitas yang diberikan memiliki beberapa peningkatan atau improvement terhadap fitur-fiturnya. Secara kasat mata, dua fasilitas di depanku ini fiturnya masih sama aja, yaitu si kantong Doraemon ini dan juga si tepak kaki ini. Masih 3 level ketinggian. Untuk fasilitas colokan listrik, fiturnya udah di-upgrade menjadi colokan listrik tipe universal. Bisa dipakai untuk segala jenis bentuk colokan. Ya, walaupun tetap aja pemakaiannya hanya sebatas untuk gadget saja. Oke, lanjut.
Gantungan di dinding di sambungan antar jendela yang seharusnya dipakai untuk menggantung jaket, tas kecil, tote bag, atau barang kecil lainnya, tapi sering disalahgunakan untuk menggantung kresek isi sampah karena tidak ada tempat lain untuk naruh sampahnya. Sesepele gantungan ini juga dapat improvement berupa bentuknya yang sudah tidak jarum pentol lagi, melainkan berbentuk tuas tanam yang jika nggak dipakai akan tertanam rata dengan dinding sehingga tidak membahayakan jika sampai terbentur ke kepala orang. Dan aku baru nyadar kalau kursi ini kulitnya ada motifnya. Motif bentuk geometris apa gitu. Ada yang masih inget gak pelajaran seni budaya pas masih SD tentang bentuk geometri dan non-geometri? Nah, impresi yang aku bangun pada fasilitas-fasilitas yang aku amati tadi masih membuatku terkesima. Hingga akhirnya impresiku jatuh pada titik ini. Joknya, Masya Allah, keras coy. Joknya ini terlalu padat, terlalu berisi. Dipegang dari kuping joknya juga udah kerasa-kerasnya. Ditonjok pakai kepalan tangan juga nggak cukup tenggelam. Apalagi pas kepala belakangku aku coba pukul-pukulin ke sandaran joknya. Aduh, langsung not-notan kepalaku saking keras joknya. Gak salah layanan Argo dikasih jok sekeras ini. Dan tak sampai di situ. Kekecewaanku bahkan setelah ini semakin menjadi-jadi. Kali ini aku mau mencoba fitur reclining atau merubahnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata penumpang belakangku memutar arah hadap kursinya yang menyebabkan reclining kursiku mentok di kursinya. Apes gak tuh? Mau kecewa tapi ini fasilitas bersama, harus berbagi sesama penumpang lainnya. Sebenarnya penumpang belakangku juga udah cukup baik loh tidak mereclining kursinya. Dan kursiku ini sebenarnya juga sudah mencapai lebih dari setengah potensi merubah maksimumnya. Tapi kalau jokku aku pentokin sampai nyentuh jok kursi penumpang belakangku, terus badan kita usek di kursi masing-masing, yang ada malah kursi kita nanti sama-sama bergemeretak, saling mengganggu satu sama lain ini mah. Better gak usah di reclining kalau gini, biar sama-sama enak. Oke, move on dari hal-hal yang mengecewakan tadi, kita mulai bahas hal-hal menarik yang menjadikan kereta eksekutif stainless steel new generation ini dianggap sebagai upgrade. Pintu otomatis adalah fitur yang paling monster, yang paling dicari-cari oleh para pelanggan setia KAI. Fitur yang membebas tugaskan pekerjaan para penjaga pintu. Fitur yang menjaga kesenyapan kabin terjaga dengan lebih baik. Sebagai penumpang yang cuma duduk diam di kursi, melihat permainan pintu membuka dan menutup secara otomatis ini aja rasanya udah seneng loh. Apalagi kalau kita yang di sana mencetin tombol pintunya. Satisfying banget loh. Kemudian layar ini kita sebut saja sebagai Passenger Information Display System atau PIDS. Yang di layar sebelah kanan pintu menampilkan informasi penting perjalanan, kondisi kabin, identitas kondektur, dan peraturan selama perjalanan. Layar PIDS yang di sebelah kiri pintu isinya entertainment system. Istilah kerennya gitu sih, tapi isinya hiburan komersial dari KAI dan juga promosi. Ya, bisa diabaikan. Dan satu lagi panel PIDS terletak di atas pintu. Yang ini informasinya itu seputar informasi perjalanan, suhu kabin, dan juga kecepatan kereta api. Juga indikator toilet. Tampilan layarnya dibuat polos sederhana dan tulisannya dibuat gede supaya bisa dibaca oleh penumpang yang duduknya jauh dari layar PIDS. Label penomoran tempat duduk juga mendapatkan upgrade. Selain lebih glowing dan berwarna, ada label jendela dan gang untuk memperjelas nomor tempat duduk mana yang dekat jendela dan nomor tempat duduk mana yang dekat gang. Kemudian aku coba iseng-iseng melihat apa yang ada di atas kepala. Di bagian atap dari ruang kabin tersedia air purifier yang akan menemani peranan dari AC. Dan tak lupa ada CCTV yang berguna sebagai siskamling. Sip dah.
mie godok, cabai hijau, mantap. Bentar. Kalau ini teh premium, kalau teh udah ada tempatnya sendiri di sini ya. Jadi untuk minuman gelas botol bisa ditaruh di cawan atau tempat yang ada di meja lipatnya itu di lingkaran ini, aman, ini nggak bakal jatuh. Untuk meja lipatnya sendiri bagusnya ini ada tepiannya dan agak timbul, jadi kalau ini makanannya atau barang yang ada di atas meja itu geser, aman, akan nyangkut dulu di tepian, nggak bakal langsung jatuh walaupun kereta apinya berguncang nggak jelas seperti ini. Walaupun guncangannya kayak gitu, kalau untuk barang di atas meja asalkan ada pembatas ini aman. Mantap. Tomat, kemudian bawang merah goreng, ini daun bawang, obis, telurnya telur bebek, apalagi suiran ayam, mie yang bentuknya bulat-bulat gede kayak gini, hampir kayak mie udon, sawi pakcoy, apalagi ya, udah sih, paling tambah cabai itu tadi sih. Nah, ditambah kuahnya. Ini kalau teman-teman mau rasain, ini lumayan otentik sih, gokil sih. Reska bisa masak kayak gini tuh gokil sih. Dan ini live cooking ya, dimasak langsung oleh koki yang ada di kereta makan. Benar-benar dimasak di atas kompor gitu, benar-benar semua makanan ini fresh gitu. Oke. Kalau ini teh premium ya biasalah, teh doang sama gulanya terpisah, takut jatuh. 40.000, 15.000, 55 total. Ini rekomen, salah satu makanan paling rekomen di live cooking kereta api unggulan. Satu lagi makanan rekomen itu sei sapi, tapi tadi nggak ada di menu rail food sih. Jadi ya udah, mumpung adanya ini, daripada sebelum kehabisan, sekalian buat makan malam kita habisin dulu. Oke, selamat makan. Salah satu fasilitas yang downgrade di kereta eksekutif stainless steel new generation 2023 ini adalah lampu baca. Eksekutif stainless steel 2018-2019 kan lampu baca ada ya di atas, ini nggak ada. Jadi kalau udah mode malam, terima nasib, gelap banget kan, nggak bisa makan kayak gini, nggak kelihatan. Kalau ada lampu baca sedikit ketolong cahayanya dari lampu baca tersebut. Kan lampu baca kan kalau ditaruh di atas ini kan dia bisa dipersonalisasi untuk tiap penumpang. Kalau lampu kabin kan udah waktunya jam malam, ya udah waktunya penumpang lain istirahat, yang makan, yang ngasih aktivitas pakai laptop dan lain sebagainya ya nyerah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sama, ini baru makan juga, makan di kegelapan kayak gini. Tadi mau rencananya ke kereta makan, cuman dari tadi lihat orang lalu lalang ke depan tuh rame banget, nggak ada habisnya yang jalan ke depan, malah kayaknya nggak ada yang jalan ke belakang dari tadi. Makanya aku putusin belinya rail food, dan ya terjadilah yang sudah terjadi. Mau gimana lagi?
Ini jalannya semakin lama semakin lambat. Sekarang jam 22.03. Posisi stasiun Cikaum. Nggak tahu ada apa. Kan nggak bisa keluar juga buat ngecek. Ada perlambatan kecepatan yang lumayan signifikan di sekitar stasiun Cikaum. Entah ada apa. Di bawah 30 km/jam soalnya. Sangat gak wajar untuk semua kereta api yang melintas langsung di sini. Ini malah belok kayaknya. Sepertinya ada yang gangguan. Ini Argo Bromo Anggrek yang tadi kan? Iya, New Gen juga sama. Bukan deh, jangan New Gen-nya gitu. Apa ya tadi, tapi yang jelas gangguan sih itu. Orang kita jelas belok. Ini dari gerakan kabin yang ada di depan, kita sudah jelas belok, spur belok tadi. Itu tadi berhenti di spur lurus, makanya kita jalannya lambat. Ada kereta api gangguan. Ada, ya semoga cepat tertangani lah, biar kita segera naik lagi ke top speed, ngejar ketertinggalan waktu tempuh, ketertinggalan jadwal makanya. Itu tadi suara jembatan di sebelah barat stasiun Jatibarang. Bentar lagi kita akan masuk stasiun Jatibarang, dan kalau normal kita akan nyusul kereta api Pandalungan. Sayang sekali toilet pria ada di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Jadi nggak bisa sembarangan toilet ride kalau naik kereta api ini. Pandalungan seharusnya dimasukin jalur belok di sebelah kanan. Kita cek apakah sudah ngajir atau masih di Jatibarang nungguin kita, atau salah-salah malah mungkin disusulnya diterisi, aku nggak nyadar ya. Cek aja dulu. Ya bener, masih ada di Jatibarang kereta api Pandalungan.
sambil kereta apinya jalan kenceng di atas 100 km per jam. Coba teman-teman lihat celah pintu, perhatikan baik-baik. Ketika kereta api ini mendapat trek yang menghentak cukup keras atau banting kiri kanan, keretanya meliuk banting kiri banting kanan atau loncat gitu menghentak, nah kayak gini, itu pintu seakan-akan dia mencoba bergerak membuka kan, seperti agak kepaksa gitu. Jadi ini kalau misalkan dia dijalanin di Daop 2 Priangan Timur atau di Daop 9 Jember ke timur, itu akan menjadi pertanyaan sih, apakah pintunya bisa awet dengan kondisi yang setiap kali menghentak pintunya akan berusaha seperti membuka secara paksa seperti itu. Semoga pintunya otomatis ini awet ya, karena kalau kayak gini dibiarin terus ya agak ngeri-ngeri sedep sih, berapa lama bisa awet kayak gitu. Tuh, masih berusaha membuka sendiri pintunya itu. Dan itu terjadi karena hentakan kereta api di atas rel, bukan karena faktor penumpang atau manusianya. Ini harus dipikirkan lebih lanjut lagi sih, kalau ingin si pintu ini keadaannya lebih baik lagi nanti ke depannya, atau awet lama lah istilahnya. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Argo Agung. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk segera turun. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Oke, bentar ya. Ini nomor 8 sampai 13. Nomor 13 belakang. Secara urutan untuk toilet, yang pria ada di kiri, yang wanita ada yang di kanan. Pria kiri, wanita kanan. Fasilitas sama, yaitu kloset duduk semua. Nah, kalau teman-teman amati, ini kiri, ini kanan. Di panel PIDS yang ada di ujung kereta itu juga keterangannya udah cocok. Pria disebutkan di sebelah kiri, wanita di kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Membukanya 4 detik, nutupnya juga sekitar 4 detik, tapi untuk menahan pintunya terbuka terus itu sedikit lebih lama. Ini kira-kira akan nutup otomatis atau enggak ya? Belum.